Bab 79. Tuan, apakah harimau itu benar-benar menakutkan? Bisakah kapak saya membunuhnya? Setelah orang-orang dari desa Xiaolin pergi, Qiu Yaur mendatangi Chen Ce, mengangkat kapak dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ce menggelengkan kepalanya, jangan mencoba berhadapan langsung dengan harimau. Harimau dewasa dapat memiliki berat 6 hingga 700 kg. Ia juga lincah dan dapat dengan mudah melompat setinggi 2 lantai. Kekuatan gigitannya dapat dengan mudah mematahkan tulang manusia, selain itu, ia tidak hanya memiliki mulut, tetapi juga cakar. Kekuatan cakar harimau terlihat dari beberapa orang yang terluka tadi. Begitu cakar itu mengenai daerah vital, orang tersebut akan mati. Chen Ce jelas sangat khawatir. Padahal di kehidupan Chen Ce sebelumnya, dia selalu melihat apa yang dikatakan orang tentang membunuh harimau dengan sekop geser. Atau mengatakan bahwa 3 mastif Tibet dapat membunuh seekor harimau adalah lelucon di dalam cerita. Hanya ada satu kemungkinan bagi 3 mastif Tibet untuk membunuh seekor harimau, yaitu mencekiknya sampai mati. Harimau dapat dikatakan sebagai pembunuh paling kuat di alam, dan kerusakannya terhadap manusia tidak ada bandingannya. Terutama, ia terlalu mobile, berlari cepat, dan membunuh dengan ganas. Jika Anda tidak waspada, Anda akan tersapu olehnya. Orang-orang di desa Xiaolin kehilangan 5 atau 6 orang hanya karena bertemu satu sama lain. 5 atau 6 orang ini bukanlah orang lemah. Mereka semua adalah petani yang baik dan memiliki banyak kekuatan. Namun di hadapan harimau, mereka tetap terlihat lemah, seperti sekelompok ayam yang mudah dibunuh oleh harimau. Oleh karena itu, penilaian Chen Ce benar. Hanya dengan mengandalkan senjata dan taktik kita bisa menang. Apapun yang terjadi, jangan gegabah. Malam itu, Chen Ce mengatur agar para penjaga bergiliran berjaga. Kita tidak bisa pergi ke gunung untuk saat ini. Sampai harimaunya teratasi, urusan penanaman hutan Murbei hanya bisa ditunda. Apa yang tidak disangka Chen Ce adalah harimau itu tidak pernah muncul di belakang bukit desa Chenjia setelah itu. Sebaliknya, mulai keesokan harinya, kejadian harimau ganas yang menyerang warga terus dilaporkan di desa dan kota lain. Kejadian ini menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Harimau jahat tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi yang lebih penting, banyak juga orang yang menyebarkan cerita omong kosong. Faktanya, harimau tersebut muncul 3 kali dan membunuh dan melukai 7 atau 8 orang. Namun rumor yang beredar belakangan ini adalah bahwa harimau menyerang satu desa, membunuh dan melukai ratusan orang, khususnya wanita, anak-anak, tua dan muda, dikatakan bahwa mereka bahkan kehilangan hidung dan mata. Masalah ini bahkan telah menyebar ke tingkat kabupaten, dan hakim daerah Suzhengbang memerintahkan pembentukan tim pemburu harimau. Ini juga merupakan cara konvensional untuk menangani harimau ganas. Harimau jahat yang ganas muncul setiap beberapa tahun. Kapanpun hal ini terjadi, pemerintah daerah akan berorganisasi, kota akan mengajukan banding, dan desa akan membentuk berbagai tim pemburu harimau. Tujuan utama tim pemburu harimau secara alami adalah berburu harimau. Selama satu harimau jahat bisa dibunuh, pemerintah daerah akan memberikan imbalan yang sangat tinggi. Imbalannya di sini dalam skala kecil, tergantung seberapa berbahayanya harimau tersebut. Misalnya, jika hanya seekor anak harimau, hadiahnya pasti kecil, tetapi jika itu adalah harimau pemakan manusia, hadiahnya tentu saja sangat besar. Hadiah untuk menangkap harimau yang membunuh 10 orang, akan menjadi satu tingkat dan hadiah untuk harimau yang sudah membunuh 100 orang akan menjadi tingkat yang lain. Kali ini harimau jahat itu sangat ganas dan memiliki dampak yang besar. Alasan utamanya adalah karena ia memiliki catatan serangan diam-diam di kota-kota. Ia secara terbuka memasuki kota di siang hari bolong, membunuh beberapa orang dan kemudian pergi. Oleh karena itu, hakim daerah secara langsung mengklasifikasikannya sebagai harimau jahat tingkat tertinggi dan menghadiahkannya setidaknya 300 tael perak. Anda benar-benar bisa mendapatkan uang ini. Selama Anda membunuh harimau jahat dan membawanya ke daerah. Anda tidak hanya bisa mendapatkan hadiah perak, tetapi juga mendapatkan gelar pahlawan pembasmi harimau. Di jalan-jalan Anda akan menerima pujian dari orang-orang. Jika Anda beruntung, Anda bahkan bisa mendapatkan pekerjaan di suatu tempat, dan sejak saat itu Anda akan sejahtera dan bahagia selama sisa hidup Anda. Namun, hanya sedikit pahlawan petarung harimau di tahun-tahun sebelumnya yang diperlakukan seperti ini. Biasanya para pahlawan petarung harimau tersebut sudah mati atau setengah mati saat membawa harimau dan diarak di jalanan.
Hanya ada sedikit orang yang bisa bertahan hidup utuh setelah membunuh harimau jahat. Chen Jiachun tidak berniat membentuk tim pembasmi harimau, bukan karena tidak ingin memusnahkan harimau, melainkan karena Chen Che merasa tidak perlu berlarian berburu harimau. Bagaimana Anda masih bisa mengejar harimau di pegunungan? Untuk bersaing dengan hewan bertubuh besar seperti harimau, yang utama adalah bersabar dan hanya bisa menunggu. Selama dia memiliki kesabaran dan jebakan yang cukup, Chen Che merasa semua akan bisa diatasi. Saat ini, Chen Che, bersama dengan Da Zuang dan Xiao Zuang, bekerja lembur dan akhirnya menyelesaikan kerangka dasar dari 3 busur panah tempat tidur. Mereka telah didibak dan tinggal menunggu proses akhir. Chen Che memberi nama yang bagus pada busur tempat tidur ini, Banyu Crossbow. Artinya kekuatan busur panah ini setara dengan kekuatan 8 ekor sapi, jadi busur ini lebih mudah disebut dengan nama, busur panah 8 ekor sapi. 3 busur panah 8 ekor sapi ini disiapkan di beberapa tempat, satu dipasang di menara batu di sebelah rumah Chen Che. Ini adalah menara batu yang sengaja dibangun dalam 2 hari terakhir. Tingginya 5 meter. Panah 8 ekor sapi berada di atasnya. Dapat berputar 360 derajat, tetapi membutuhkan setidaknya 3 orang untuk mengoperasikannya garis pertahanan pertama yang kuat untuk melindungi desa. Ada juga 2 buah busur panah 8 ekor sapi yang dipasang di gerobak. Gerobak tersebut dapat bergerak dengan cepat, yang sangat membantu saat mengejar sasaran. Dini hari, sebelum tetesan embun jatuh dari rerumputan, setiap rumah tangga di desa Chenjia datang. Dengan rumah Chen Che sebagai pusatnya dan radius 100 meter, penduduk desa berkerumun. Semua orang ingin datang dan menyaksikan senjata pembunuh harimau yang dikatakan tuan mereka tersebut. Saat matahari merah menyala, Chen Che menyuruh orang menabuh genderang perang. Dong, 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 gendang kulit sapi merupakan oleh-oleh yang dibawa pulang dari perjalanan terakhir ke kota kabupaten, fungsinya untuk dibunyikan bila ada acara penting agar dapat didengar oleh masyarakat desa. Sekarang kepala desa tua itu sendiri yang menabuh genderang. Tabuhan genderang yang berat dibunyikan, dan seekor babi gemuk besar dilepaskan dari pagar belakang sekolah, untuk menjadi target sasaran. Jalan itu ditutup dengan kayu, dan babi besar yang gemuk itu hanya bisa berjalan di jalan yang telah ditentukan. Di platform tinggi dengan busur panah 8 ekor sapi, Chen Che berdiri dengan tenang, menyaksikan babi gemuk dengan berat lebih dari 200 kg perlahan berjalan menuju bak babi dengan bubur millet yang mengepul. Hati banyak penduduk desa juga perlahan bergerak. 2 busur panah 8 ekor sapi lainnya juga telah disiapkan. Jangkauan yang satu ditetapkan pada 40 meter, dan jangkauan yang lainnya ditetapkan pada 80 meter dengan menyelam dan jangkauan efektif dalam meter. Orang yang mengoperasikan busur panah adalah Chen Xiaobing dan 2 penduduk desa lainnya. 2 busur panah 8 ekor sapi lainnya dioperasikan oleh Tong Dalei dan Xiao Zuang. Tembak, tembak. Beberapa penduduk desa memandang dengan keras dan gugup. Setpak, tidak boleh ada keributan. Para siswa langsung berdiri untuk menghentikan anggota keluarganya, dan kemudian suasana menjadi sunyi kembali. Mencium aroma bubur millet, babi gemuk berbobot lebih dari 200 kg itu melaju dan berjalan menuju bak makanan yang dipersiapkan. Tak lama kemudian, babi itu sampai di sasaran. Ia sangat senang hingga ia menundukkan kepalanya dan memakan bubur millet yang harum. Tuan, apakah ini hampir selesai? Chen Xiaobing menanyakan pendapat Chen Che. Chen Che menggelengkan kepalanya, tunggu sebentar lagi. Waktu terbaik untuk menyerang adalah saat ia memperlihatkan sisinya. Sambil berbicara, babi gemuk besar itu menggeser posisinya dan mulai memakan bubur millet di sisi lainnya. Dengan cara ini, sisinya terlihat oleh Chen Che dan yang lainnya. Sekarang, luncurkan. Chen Che memberi perintah, dan Chen Xiaobing memegang palu kayu dan mengetuk pegas mesin dengan bunyi gedebuk. Tali busur dari busur panah 8 ekor sapi terlalu kuat. Chen Che tidak lagi harus menggunakan urat daging sapi, melainkan kabel baja. Bahkan untuk membuat ketiga kabel baja ini, Chen Che menghabiskan seluruh pembelajaran hidupnya dan mengubah profesinya menjadi pandai besi selama seminggu sebelum akhirnya berhasil. Dan efeknya, juga muncul saat ini. Dengan suara, sing, sing, yang menakutkan, anak panah tebal yang panjangnya 1 meter dan 1 kaki itu membentuk busur yang indah dan melesat langsung ke arah kepala babi besar yang gemuk itu. Puff! Terdengar suara alat tajam menusuk tubuh. Anak panah panjang itu langsung menembus tubuh babi gemuk itu, ditembakkan dari kiri,
dan ditembakkan dari kanan, membawa banyak darah, dan separuh batang anak panah itu dimasukkan ke dalam tubuh babi itu. Babi gendut itu mengeluarkan jeritan yang mencengangkan karena kesakitan. Pada saat yang sama, tubuhnya meronta dengan keras, dalam sekejap mata, anak panahnya patah, dan segera babi itu berlari kencang. Darah muncrat dari lukanya. Setelah berlari beberapa saat, babi gemuk itu kehilangan banyak darah, terhuyung dan jatuh ke tanah, dan tidak bisa bangun lagi. Oke, ketika penduduk desa melihat ini, mereka semua bersorak pada saat yang bersamaan. Atas sinyal Chen-Che, 2 busur 8 ekor sapi lainnya terbang dari 2 arah pada saat yang sama, secara akurat mengenai babi gemuk yang setengah mati dan menusuknya lagi. Bab 80. Akurasi, kekuatan, dan penetrasi semuanya memenuhi ekspektasi, dan itu sangat bagus. Ini hanya masalah produksi massal kawat baja. Chen-Che menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah membuang ratusan kilogram baja, dan bahkan melebur 2 pedang yang diberikan oleh penjaga toko Qin. Bersamaan dengan reformasi Tungku, dia akhirnya membuat 3 tali baja. Selain itu, kayu rosewood tua berukuran besar ini sulit ditemukan, sehingga akan sulit untuk membuat busur 8 ekor sapi lagi. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan busur panah ekor 8 sapi telah dikonfirmasi. Melihat babi besar gemuk itu tergeletak di genangan darah, penduduk desa bersorak seolah-olah mereka sudah bisa melihat nasib harimau tersebut. Sejujurnya, betapapun ganasnya harimau itu, ia akan terkena 2 buah busur panah 8 ekor sapi. Kelincahan dan kewaspadaan seekor harimau tidak bisa dibandingkan dengan seekor babi besar yang gemuk. Babi gendut bisa makan di sini dan menunggu Anda menembaknya. Tapi harimau tidak, apalagi harimau yang sudah memakan manusia, maka dia akan sangat waspada. Dengan ketiga busur 8 sapi, hanya bisa dikatakan mereka sudah memiliki sarana untuk mengancam harimau. Chen-Che tidak berani menyombongkan diri bahwa dia bisa memusnahkan harimau 100%. Jika dia ingin menghadapi harimau itu, Chen-Che merasa dia harus bersiap sepenuhnya. Jika tidak, jika dia tidak hati-hati, dia akan mati. Saat penduduk desa bersorak, anggota pengawal patroli tiba-tiba meniup peluit. Penduduk desa tiba-tiba terdiam. Beberapa orang panik dan ingin melarikan diri karena mengira ada harimau yang datang. Namun setelah Chen-Che mendengarkan, 2 peluit pendek dan 1 peluit panjang itu jelas bukan berasal dari seekor harimau. Jangan panik, semuanya. Ada orang asing yang memasuki desa. Kepala desa, tolong bersihkan tempat kejadian. Kakak Lei, ayo keluar dan melihat-lihat. Chen-Che menyapa Tong Dalei. Mereka sudah menjadi pengawal pribadi Chen-Che. Mereka menanggapi panggilan Chen-Che dan bergegas keluar. Di pintu masuk desa memang banyak orang asing yang datang. Mereka membawa busur di punggung dan pedang, dan pemimpinnya adalah seorang pria jangkung dengan pipa di mulutnya dan gigi kuning tua. Ada banyak orang, sekitar 100 orang, dan mereka sangat agresif, tetapi mereka dihadang di pintu masuk desa oleh pengawal, mencegah mereka memasuki desa. Apakah kamu bercanda? Desa tersebut saat ini sedang bereksperimen dengan busur panah 8 ekor sapi, sebuah senjata ampuh. Bagaimana mungkin membiarkan para pemalas asing masuk? Tuan, mereka dari tim pertarungan harimau. Pemimpin patroli pengawal hari ini adalah Yuli. Dia segera maju dan menjelaskan identitas orang-orang ini kepada Chen-Che. Chen-Che mengangguk lalu mengedipkan mata pada Tong Dalei. Tong Dalei mengerti dan langsung melangkah maju, saya kepala desa di desa ini. Apa yang Anda inginkan? Ayah Tong Dalei adalah kepala desa, tetapi sekarang jika dia ingin mengatakan bahwa dia adalah kepala desa, siapa warga desa yang akan menolak? Pemimpin tim pemburu atau petarung harimau ini bernama Dahuang Ye, yang sedang memegang pipa di mulutnya, menyesap air liurnya, menatap ke arah Tong Dalei dengan tatapan tegas, dan menjawab dengan suara acuh tak acuh, kalian dari desa Chenjia sangat kasar. Kami orang-orang dari grup pahlawan, tim pemburu harimau, sudah berada di sini. Alih-alih mengundang kami untuk makan dan beristirahat, warga desa Anda malah menghentikan kami di sini, sungguh sangat tidak berperasaan. Apakah ini cara desa Anda, memperlakukan kami para pahlawan? Kelompok pahlawan petarung melawan harimau. Siapa yang memberi mereka nama julukan seperti itu? Beraninya mereka menyebut diri mereka pahlawan padahal belum mengalahkan harimau. Tong Dalei secara alami tahu apa yang dipikirkan Chen-Che, jadi dia berkata langsung, maaf, ada hal penting di desa kami baru-baru ini, dan untuk sementara kami tidak mengizinkan orang-orang masuk ataupun keluar dari desa, sebaiknya Anda pergi ke tempat lain saja.
Dahuangya terkekeh, desa ini sangat kasar. Jika begitu maumu, baiklah, sekarang Anda tinggal bayar saja kami dan kami pasti akan segera pergi. Apa? Bayar apa? Tong Dalei merasa sedikit bingung. Itu adalah biaya perlindungan untuk melindungi desamu. Jika kami, pahlawan pemburu harimau, tidak berpatroli, menakut-nakuti, dan memburu harimau jahat itu sepanjang hari, apakah menurutmu desamu akan tetap aman? Tanpa perlindungan kami, pasti setiap keluarga kalian akan memakai rami dan setiap penduduk desa memakai pakaian berkabung. Jadi sekarang langsung saja, biaya perlindungannya adalah 500 koin per rumah tangga, bukan? Setelah Dahuangya selesai berbicara, dia kembali menyesap air liurnya yang hampir jatuh ke tanah. Chen Ce tertegun sejenak, lalu mencibir. Tidak bisa dimengerti, kelompok pahlawan petarung harimau. Omong kosong macam apa ini? Ini jelas sekelompok preman yang memanfaatkan situasi. Tong Dalei menoleh untuk melihat Chen Ce, yang memutar matanya ke arahnya. Uang itu tidak boleh dibayarkan. Adapun alasannya, Chen Ce membiarkan Tong Dalei berpikir dan mencari tahu solusinya sendiri. Tong Dalei sedikit bingung, namun dia tetap menjelaskan, maaf, desa kami tidak punya uang, dan kami juga tidak membutuhkan orang lain untuk melindungi kami, warga desa kami dapat melindungi keselamatan mereka sendiri. Awalnya Chen Ce mengira Dahuangya akan marah atau bereaksi berlebihan, tapi dia hanya tersenyum, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, tidak apa-apa jika Anda tidak mau membayar, tapi Anda harus keluarkan 10-20 orang pilihan, seperti yang dilakukan desa-desa lain. Orang yang kuat, yang akan ikut kami dalam tim berburu harimau. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Apakah menurut Anda kami ini bajingan? Enak saja, kami adalah tim pembasmi harimau yang otentik dan resmi. Kami didirikan di bawah kepemimpinan Biro Keamanan Umum. Tujuan kami adalah untuk memusnahkan harimau jahat. Kami ingin melindungi setiap desa dan semua orang. Apa semua orang di desa Chenjia hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak memiliki rasa persatuan sama sekali? Bagaimana itu mungkin? Semua orang juga harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi, apakah Anda harus membayarnya atau Anda harus mempekerjakan seseorang? Tentukan saja salah satu pilihan Anda. Tong Dalei menatap Chen Ce lagi, dan Chen Ce tahu, dia pun segera harus berdiri. Tong Dalei jelas tidak bisa menangani situasi ini dengan baik. Bagaimana jika kami tidak mau memilih? Chen Ce bertanya. Tidak mau memilih. Haha, kami adalah perwakilan yang dipilih oleh para pedagang di kota. Setiap desa telah menyumbangkan uang atau mempekerjakan orang. Mengapa desamu tidak bisa berkontribusi? Apa alasannya? Dahuangya lambat laun tampak sedikit tidak sabar, jika Anda tidak menyediakan uang atau orang, maka kami harus berhenti berpatroli di daerah Anda. Jika seekor harimau jahat keluar dan melukai orang di sini, Anda yang akan bertanggung jawab penuh. Menghadapi bajingan seperti itu, Chen Ce menyipitkan matanya dan berkata, pertama, kami akan bertanggung jawab atas keselamatan warga desa kami sendiri dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kedua, apakah desa lain akan diserang oleh harimau jahat, juga tidak ada hubungannya dengan kami. Mengapa Anda tidak mencoba memaksa kami secara moral di sini? Jika Anda menganggap desa Chenjia kami lemah. Kalau begitu, Anda silakan datang dan mencobanya sendiri. Respons Chen Ce bisa dibilang cukup alot. Dan berbanding lurus dengan jawaban kerasnya, ketika dia selesai berbicara, orang-orang dari tim pengawal desa Chenjia mulai datang dan melindunginya. Semua orang sudah siap, terlepas dari berapa banyak orang yang ada di pihak lain, jika terjadi perkelahian, masyarakat di desa Chenjia tidak akan kalah dengan mereka sama sekali. Wajah Dahuangya berubah jelek beberapa saat setelah mendengar perkataan Chen Ce. Akhirnya, dia mencibir, oke, kita mungkin akan bertemu di gunung atau di sungai, ini desa Chenjiachun, kan? Aku akan mengingatmu, kalian tidak mau menyumbangkan uang ataupun tenaga, maka ketika harimau jahat datang ke desamu, meskipun kamu menangis dan memohon kami untuk datang, kami tidak akan memperhatikanmu. Ayo pergi. Sekelompok besar orang mengikuti Dahuangya dan pergi dengan sorak-sorai. Chen Ce memperhatikan mereka pergi, dan Chen Xiaobing bertanya dari samping, Tuan, apa yang mereka lakukan di sini? Chen Ce mengangkat bahu, mereka hanya ingin menghasilkan uang atas nama berburu harimau. Chen Xiaobing bertanya lagi, bukankah mereka dari tim patroli? Memangnya kenapa? Itu hanya berpura-pura. Harimau tidak akan muncul di jalan besar.
Kota terjauh dari kita yang diserang harimau sudah 180 mil jauhnya. Apakah menurutmu orang-orang ini akan pergi 180 mil jauhnya untuk berpatroli di sana? Terus terang, jika ada desa diserang harimau, mereka bisa menggunakan kesialan sebagai alasan, dan desa-desa yang tidak diserang harimau, mereka bisa mengatakan bahwa itu adalah kontribusi mereka. Mereka menang dari kedua belah pihak. Jika mereka benar-benar bertemu dengan harimau, tidak ada yang bisa diandalkan dari kelompok orang ini, mungkin tidak lebih baik dari mereka yang ada di desa Xiaolin. Setelah dianalisis seperti ini oleh Chen Ce, semua orang tiba-tiba sadar satu demi satu, dan kemudian mereka semua mulai memarahi para bajingan ini karena benar-benar meluncurkan konspirasi. Tidak lama setelah meninggalkan desa Chenjiachun, si gigi kuning besar itu bergegas menuju kota. Di aula belakang toko pedagang garam, yang pernah digunakan oleh penjaga toko Qin untuk menjamu Chen Ce. Sekarang penjaga toko baru Du Zongxuan yang menggunakannya, sebagai tempat pertemuan mengatur siasat bersama Da Huangya. Hei, penjaga toko Du punya pendapat yang bagus. Mereka memang cukup xenofobia. Menurutku, mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Du Zongxuan tersenyum dingin, tentu saja itu, Chen Ce yang terbaik menurut mereka. Huang tua, aku akan memberimu tugas. Temukan cara untuk memancing harimau itu ke desa Chenjia. Skenario terbaik adalah harimau itu bisa menggigit Chen Ce sampai mati secara langsung. Bahkan jika dia tidak bisa terbunuh, kamu juga dapat memanfaatkan kekacauan ini dan membawa seseorang untuk membunuhnya. Bab 81. Selama kamu bisa memancing harimau itu ke desa Chenjia, maka ketika desa dalam kekacauan, bahkan jika kamu membunuh Chen Ce dengan panah, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Katakan saja tembakannya meleset saat menembak harimau. Hahaha, Huang tua, apakah rencana ini sempurna? Du Zongxuan tersenyum penuh kemenangan, seolah dia sangat puas dengan IQ-nya. Da Huangya meniupkan cincin asap dan ikut tertawa dengan canggung. Mengenai masalah ini, dia sangat tidak setuju. Nanti kamu bisa melakukan pembunuhan acak dengan panah, tapi maaf, penjaga toko Du, bukankah kamu sudah menganggapku terlalu tinggi? Meminta saya untuk memancing harimau itu ke desa Chenjiachun. Bagaimana cara memancing dan memimpin jalannya? Apakah dengan mempertaruhkan hidup saya? Saat ini, Da Huangya menyesal telah mengambil kentang panas tersebut. Setelah ragu-ragu, Da Huangya kembali berkata, mungkin sulit untuk menjebak harimau. Kami bahkan tidak tahu di mana harimau itu berada. Ketika penjaga toko Du Zongxuan memikirkannya, sepertinya idenya memang kurang masuk akal, ia menyesal telah mengatakannya. Ia memikirkannya dan berkata, kalau begitu kita akan membahas masalah ini nanti. Saat ini, kita ingin menuangkan air kotor ke desa Chenjia dan memberitahu penduduk desa lainnya bahwa mereka, masyarakat desa Chenjia, merusak persatuan dengan menolak membayar. Mereka juga tidak mau memberikan siapapun warga desa untuk membantu memburu harimau. Jika orang di tempat lain diserang harimau, kita provokasi agar yang disalahkan adalah warga desa Chenjia. Da Huangya tertawa, oke, ini pasti berhasil. Bagus sekali, terlalu memuaskan untuk gigi kuning besarnya. Awalnya dia juga berencana melakukan ini. Di aula dalam, dua pria licik dan seperti hantu tertawa sangat menjijikkan. Benar saja, 2 hari kemudian, sebuah desa yang berjarak 20 atau 30 km dari kota Xinyu diserang oleh seekor harimau. 3 orang lagi dibunuh oleh harimau, dan 7 atau 8 penduduk desa terluka. Di kota Xinyu, Da Huangya mulai menyebarkan berita dengan memukul gong dan pemukulan, mengatakan bahwa masyarakat di desa Chenjia tidak berbuat apa-apa, tidak menyumbangkan uang, dan tidak berpatroli, sehingga harimau jahat tidak dapat dibasmi. Orang-orang di desa Chenjia adalah penjahatnya. Masyarakat di desa Chenjia harus memberikan kompensasi atas kematian, cedera, dan kerugian di desa yang diserang harimau tersebut. Atas dorongan Da Huangya dan yang lainnya, pernyataan seperti itu menjadi buah bibir dan merajalela di tengah masyarakat. Masyarakat awam dimobilisasi dan mulai dengan marah mengkritik masyarakat di desa Chenjia karena kelambanan mereka. Tren ini dengan cepat menyebar ke desa-desa sekitar dan bahkan ke kabupaten. Dan beberapa korban, yang merupakan anggota keluarga dari korban yang dibunuh harimau, justru membawa jenazah keluarganya tersebut dan mendatangi desa Chenjia. Chen Ce sangat terkejut saat menerima berita tersebut, dan dengan cepat memimpin orang-orangnya ke pintu masuk desa. Pintu masuk desa kembali dipadati orang, namun kali ini dipimpin oleh penduduk desa biasa.
Beberapa wanita yang mengenakan kain karung dan berkabung dihalangi oleh Tong Dalei dan yang lainnya dari pintu masuk desa. Suamiku, hidupmu sangat menyedihkan. Kamu baru saja naik gunung untuk menebang kayu bakar dan kamu dibunuh oleh harimau. Kamu tidak pantas mati. Jika orang-orang di desa ini memberi uang atau mempekerjakan seseorang, kamu tidak akan mati. Ini semua kesalahan desa Chenjia ini. Merekalah yang membunuhmu. Ya ampun, ya ampun. Astaga, kamu mati dengan sangat mengenaskan. Suara tangisan wanita itu begitu keras hingga menyebar ke seluruh desa tepat di pintu masuk desa, seolah-olah dia sedang menyalakan trompet. Ada juga banyak orang yang datang bersamanya, dan mereka mengikuti ritmenya baik sengaja maupun tidak. Orang-orang di desa Chenjia benar-benar menjijikkan. Jika mereka mendengarkan tim pahlawan pemburu harimau dan mengirimkan patroli bersama, tidak akan ada yang mati lagi. Yah, kita semua berasal dari daerah yang sama. Hanya orang-orang di desa Chenjia yang merasa mereka sangat istimewa, hingga mereka tidak mau menyumbangkan uang ataupun mengirim orang. Sekarang, orang sudah terbunuh, bukan? Kita harus meminta mereka memberi kompensasi. Benar, kalian para warga desa Chenjiachun, keluarlah dan bayar. Kita harus bersatu dan bersumpah untuk membuat warga Chenjiachun menanggung akibatnya. Saya juga mendengar bahwa mantan pekerja dari desa Chenjia, yaitu warga desa Xiaolin, dibunuh oleh seekor harimau. Mereka bahkan tidak memberikan kompensasi kepadanya. Benar-benar tidak tahu malu. Desa seperti ini seharusnya tidak ada. Mari kita bersatu dan menghancurkan mereka. Orang-orang di desa Chenjia lari keluar desa. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak orang yang terguncang di dalam hati mereka. Mereka mulai bertanya-tanya apakah desa mereka sudah melakukan hal yang benar, apakah desa mereka benar-benar tidak mau menyelamatkan orang, dan apakah kematian orang-orang ini benar-benar ada hubungannya dengan desa mereka. Chen Ce mendengarnya tapi tidak berkeinginan untuk keluar desa. Jangan terlalu mencolok menemui orang-orang ini, langkah mereka sudah diatur dan dipimpin, dan mereka sengaja menarik banyak orang untuk mengikutinya. Chen Ce bahkan melihat dahuangnya tidak jauh dari situ. Dia tertawa sangat bahagia dalam kegelapan. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Kepala desa tua itu datang. Kepala desa tua selalu menjaga reputasi keluarganya dengan sangat serius. Sekarang setelah banyak orang dari desa lain datang ke sini, nampaknya reputasi Chenjiachun akan hancur. Kepala desa tua itu cukup sedih. Ini adalah reputasi yang telah dia pertahankan dengan susah payah sepanjang hidupnya. Jika reputasi Chenjiachun hancur, bagaimana dia akan menghadapi para leluhur setelah kematiannya? Kepala desa, jangan khawatir, saya akan menangani mereka. Dalei, bantu ayahmu kembali beristirahat. Biarkan Tong Dalei membawa dan menenangkan ayahnya, dan tidak ada para tetua desa yang boleh mendekat. Hal utama yang paling dikhawatirkan oleh para lansia ini adalah masalah reputasi. Yang paling tidak dipedulikan Chen Ce adalah reputasi desa. Reputasi, haha, tidak masalah. Aku jarang berurusan dengan orang-orang di desa lain. Selama Chenjiachun kami menjadi kaya dan bisa membayar untuk merekrut pekerja, apakah kami masih takut Anda tidak akan datang? Bukan masalah besar untuk menyelesaikan masalah ini. Kami hanya perlu menenangkan orang-orang tua di desa kami. Adapun masalahnya sendiri, sepertinya sangat merugikan, namun nyatanya selama Anda mengabaikannya, Anda tidak akan takut sama sekali. Masalahnya, apakah bisa dihiraukan begitu saja? Mendengarkan keluarga almarhum berkabung di luar, Chen Ce terus menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan auranya agar tidak mudah dikalahkan oleh mereka. Hanya saja, ini jelas merupakan aksi yang bersifat konspirasi, terorganisir, dan sangat tepat sasaran. Hal pertama yang terlintas di benak Chen Ce adalah serif kota Xinyu yang menderita kerugian besar di bawah tangannya, bandit bernama Zhou Biao. Tersangka terbesar saat ini pasti dia, karena tidak ada orang lain lagi yang pantas dijadikan aktor intelektual di balik konspirasi kotor ini, jadi itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diketahui Chen Ce. Setelah mendengarkan selama setengah jam di pintu masuk desa, Chen Ce masih lagi mendengarkan raungan mereka. Sial, meski para wanita itu sengsara, mereka masih mungkin akan bisa bertahan hidup tanpa suaminya. Tapi mereka datang dan membuat masalah seperti ini, menangis dengan marah dan bahkan meneriakkan hinaan. Chen Ce benar-benar tidak bisa melakukannya. Jadi aku hanya memalingkan kepalaku dan pulang ke rumah untuk tidur. Namun, sebelum kembali,
Chen Ce tetap menyuruh Chen Xiaobing dan yang lainnya untuk waspada dan bertekad untuk tidak membiarkan orang-orang ini memasuki desa. Pokoknya, jangan ragu untuk memarahi mereka, jangan permalukan desa kita. Untung saja masyarakat biasa tidak bisa masuk ke desa tersebut, begitu gerbang desa ditutup, desa Chenjia setara dengan kota kecil. Chen Ce juga tidak menganggur di rumah. Dia memanggil semua siswa dan meminta mereka membaca teks dan puisi secara bersamaan. Lebih dari 100 anak membaca secara serempak, meredam semua suara lain di desa. Suara para tikus di luar tidak lagi terdengar, dan Chen Ce tiba-tiba merasa lega. Hanya saja anak-anak membacanya selama 1 jam, mulut mereka kering, haus dan mereka harus minum air. Ini bukanlah sebuah solusi. Anda tidak bisa membuat anak-anak menjadi bisu hanya untuk menekan para tikus tersebut. Lebih penting lagi, setelah anak-anak berhenti membaca, suara tikus di luar menjadi lebih keras. Setelah tanya, baru tahu, sial, di sini berdatangan lagi banyak orang. Masyarakat dari desa lainlah yang menerima kabar tersebut kemudian datang membawa jenazah keluarganya, untuk meminta penjelasan kepada masyarakat di desa Chenjia. Chen Ce benar-benar terguncang oleh kebisingan itu, meskipun dia tahu jika dia mengabaikannya, masalahnya akan selesai dalam 2 hari. Namun setelah dilecehkan seperti ini selama beberapa hari, Chen Ce memperkirakan dirinya pasti akan mengalami gangguan mental. Chen Ce mengertakkan gigi dan berpikir keras tentang tindakan pencegahan. Tak lama kemudian, ia sudah memikirkan beberapa tindakan penanggulangan yang belum terlalu matang. Tepat ketika dia hendak keluar dan mencoba solusi ini, tiba-tiba, Chen Xiaobing berlari mendekat. Tuan, kenapa kamu panik? Apakah ada orang dari desa lain yang datang? Chen Ce punya firasat buruk di hatinya. Tidak Tuan, ada yang datang ke sini, tapi bukan dari desa lain. Itu sebuah sedan. Sepertinya tamu terhormat. Bahkan mereka memberi saya kartu ucapan. Hal ini sangat jarang. Kapan desa Chenjia kita menerimanya? Silakan dibaca Tuan. Istilah sedan sudah disematkan kepada alat transportasi yang diangkat oleh manusia pada bagian depan dan belakang, jauh sebelum mobil berjenis sedan diciptakan di Amerika pada tahun 1911. Kata sedan sangat mungkin berasal dari bahasa Latin, yakni sedes atau sedere yang berarti, untuk duduk, dalam bahasa Latin. Chen Xiaobing menyerahkan produk sutra. Chen Ce tercengang saat melihat kartu ucapan yang sangat indah ini. Siapa ini? Tulisan tingkat tinggi seperti itu membuat Anda terlihat seperti orang hebat. Apakah Anda tahu hal besar seperti itu? Ketika dia membuka tulisan dan melihatnya, Chen Ce tiba-tiba mengerti, dan kemudian dia dengan cepat memimpin orang-orang untuk menyambutnya keluar. Bab 82. Konten dalam tulisan tersebut ditulis dengan huruf bergaya emas tipis, dan Chen Ce tahu siapa orang itu bahkan tanpa membaca isinya. Kecuali Wang Hongwen, seharusnya tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa melangsingkan atau menuliskan tubuh emas. Oleh karena itu, Chen Ce segera memimpin orang-orang bersiap menyambutnya. Namun setelah mengambil beberapa langkah, dia langsung berhenti. Saat Wang Hongwen berada di Akademi Jiahong, dia menyambutnya dengan begitu khusyuk. Dia bahkan membersihkan jalan dan mandi. Dia tidak bisa terburu-buru menyambutnya seperti itu, bukan? Meskipun dia masih tidak mengerti mengapa Wang Hongwen tiba-tiba muncul di sini, Chen Ce masih merasa bahwa dia tidak bisa kehilangan etika. Dan ingin melakukan apa yang dia suka agar membuat Wang Hongwen betah. Chen Ce dengan cepat memikirkan apa yang harus dilakukan. Maka dia memanggil anak-anak didiknya itu dan meminta mereka untuk segera mengikutinya menuju pintu masuk desa. Setelah sampai di pintu masuk desa, Chen Ce belum membuka pintu untuk menyambut mereka, melainkan meminta anak-anak untuk berdiri seperti yang mereka lakukan saat latihan, lalu berbaris di kedua sisi jalan. Xiao Yong, ada peluang besar yang menunggumu. Kamu bisa mengikuti isyarat mataku dan melafalkan esai 1000 karakter bersama-sama. Liu Yong mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, jangan khawatir, Tuan, kami tidak akan mempermalukan Anda. Chen Ce menepuk pundaknya dengan gembira lalu keluar untuk menyambutnya. Di luar pintu, kursi sedan belum pergi. Beberapa pria bertubuh besar yang membawa kursi sedan itu mengerutkan kening dan memandang ke arah tikus di samping sambil mengumpat. Di jendela sedan, lelaki tua kecil Wang Hongwen juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Chen Ce mendekat, dia terkekeh, menurunkan tirai dan kembali ke dalam sedan. Ada orang lain yang berdiri di samping sedan itu adalah juri Akademi Jiahong, Tuan He,
yang tampak kebingungan melihat situasi di gerbang desa. Dia melihat Chen Ce dari kejauhan dan mengangguk memberi salam. Chen Ce tersenyum dan berkata dengan lantang, senang rasanya memiliki teman dari jauh. Tuan He, Dekan Wang, saya mengundang Anda ke desa kami, silakan masuk. Melihat Chen Ce keluar, para tikus segera mulai menangis lebih keras. Beberapa orang bahkan ingin bergegas mencoba memblokir sedan tersebut untuk masuk ke dalam desa. Chen Ce sangat marah dan mendengus. Chen Xiaobing, Tong Dalei dan yang lainnya segera bergegas maju untuk menghentikannya. Para pembawa sedan dengan cepat membawa sedan itu ke dalam. Setelah masuk, Chen Ce mengacungkan jari pada Xiaoyong. Anak laki-laki itu cerdas dan segera membuat gerakan memerintah. Kemudian para siswa mulai menyanyikan puisi 1000 kata secara serempak. Langit dan bumi gelap dan kuning, alam semesta luas, matahari dan bulan terbit dan terbenam, bintang-bintang dan konstelasi tersusun. Dingin datang dan musim panas tiba, panen musim gugur dan penyimpanan musim dingin, tahun kabisat tinggal menjadi 1 tahun, Lulu menyesuaikan yang. Anak-anak tahu bahwa tuan gurunya sedang dibuat marah oleh para tikus bajingan di luar. Meskipun dia membaca puisi dengan keras di sekolah, dia tidak bisa menahan suara para bajingan itu. Tapi segalanya berbeda sekarang. Sekarang semua orang berjuang keras, dan anak-anak bekerja keras untuk menghibur tuan mereka. Oleh karena itu, suara anak-anak sangat nyaring, ditambah dengan naik turunnya prosa 1000 karakter, setiap kata sangat berharga, setiap kata tidak pernah terulang, namun halus dan rapi tidak seperti suara tikus-tikus yang melolong dengan santainya. Perbedaan keduanya ibarat perbedaan antara riak akibat lemparan kerikil ke laut dan turbulensi gelombang akibat hantaman meteorit ke air laut. Seketika ditekan, para tikus bayaran bahkan tercengang. Bahkan mereka mau tidak mau menjadi pendiam, ingin mendengar apa yang sedang dibacakan anak-anak itu. Hentikan sedannya. Hentikan, berhenti. Wang Hongwen memanggil 3 kali sebelum sedan itu berhenti di depan anak-anak. Chen Ce melangkah maju dan membukakan tirai untuknya. Lalu Wang Hongwen berjalan ke bawah. Melihat anak-anak kecil ini, semua orang mengenakan pakaian bertambal, tetapi puisi yang mereka nyanyikan membuat Wang Hongwen, seorang penatua itu terpesona. Master Wang Hongwen begitu bersemangat hingga dia ingin segera mengeluarkan pena dan kertas dan menulis esai 1000 karakter ini. Awan yang meninggi menyebabkan hujan, dan embun mengembun menjadi es. Emas menghasilkan air yang indah, dan batu giok keluar dari kungang. Pedangnya disebut juk, mutiaranya disebut luminus. Buahnya sangat berharga, linai, dan sayurnya adalah mustard dan jahe yang kental. Wang Hongwen dan He sama-sama memejamkan mata seolah menikmatinya, dan mendengarkan dengan cermat nyanyian puisi anak-anak. Mereka terpesona, seolah menikmati hal terindah di dunia. Ketika Chen Ce melihat wajah mereka, dia tahu bahwa operasinya benar-benar berdampak pada paru-paru mereka. Ketika orang lain mendengarkan esai 1000 karakter, paling banyak mereka menganggapnya berima, terdengar bagus, dan menarik. Namun ketika Wang Hongwen dan He Zong mendengarnya, mereka langsung memahami prinsip takdir dan tidak pernah mengulangi sepatah kata pun. Seberapa sulitkah ini? Sebuah teks yang terdiri dari 1000 kata, tidak berat satu kata pun, tetapi juga mengandung kebenaran yang paling mendalam, hanyalah daya tarik yang fatal bagi pembacanya. Chen Ce tidak mengganggu mereka atau menjelaskan apapun, karena dia tahu hal terpenting sekarang adalah membiarkan mereka mendengarkan. Benar saja, Wang Hongwen dan muridnya mabuk ketika mendengarnya, seolah-olah mereka sedang meminum anggur berkualitas. Itu adalah kepuasan nyata yang terlihat dengan mata telanjang. Bagi orang-orang seperti mereka yang sudah sangat puas dengan kehidupan materialnya, makanan rohani adalah hal yang mereka sukai. Setelah sekian lama, akhirnya aku selesai membaca esai 1000 karakter. Mulut anak-anak terasa kering karena membaca, namun sepertinya masih ada yang ingin disampaikan. Mereka masih ingin membacanya. Kedua tuan berjanggut putih di depan mereka jelas lebih peka dibandingkan yang lain. Melihat betapa seriusnya mereka mendengarkan, anak-anak sangat bersemangat untuk terus berekspresi. Oke, apa nama artikel ini? Saya orang yang sudah banyak membaca puisi dan buku, tapi baru pertama kali saya mendengar karya yang begitu indah. Kalau saya tidak salah dengar, keseluruhan artikelnya berimbang dengan rapi. Susunannya jelas dan tulisannya brilian. Yang lebih jarang lagi adalah tidak ada satu kata pun yang diulang. Wang Hongwen memberikan pujian yang tinggi tanpa ragu-ragu. He Zong mengangguk, saya tidak mendengar kata-kata yang diulang-ulang, guru.
Saya pikir yang lebih jarang lagi adalah anak-anak ini, yang bungsu baru berusia 2 atau 3 tahun, benar-benar dapat mengingat bab yang begitu panjang, yang khususnya langka. Para siswa di akademi di kota, bahkan mereka yang jauh lebih tua dari anak-anak, mungkin tidak akan mampu menghafal puisi-puisi tersebut. Sebagai perbandingan, perbedaannya memang agak terlalu besar. Namun keduanya sepertinya tidak menganggap ada masalah. Anak-anak di kota biasanya adalah tipe anak-anak yang tinggal di rumah-rumah mewah, tidak kekurangan uang, dan tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian sejak kecil. Dibandingkan dengan anak ini, ambisi mereka setinggi langit dan bumi. Hal lainnya, selain ambisi anak itu sendiri, juga ada disiplin ketat dari orang tua anak. Semua penduduk desa berharap anak-anaknya mendapat warisan dari tuan mereka dan menjadi murid kaisar. Beranikah kamu tidak belajar dengan serius? Berani membolos? Beranikah Anda tidak bisa menghafal teksnya? Kaki didiskon untuk Anda. Jika berhitung adalah ujian bakat, maka tidak mungkin mempelajari sesuatu yang dihafal dengan hafalan saja. Bahkan putra Chen Xiaobing, Chen Wu, yang sedikit fanatik seni bela diri, dapat menghafal teks-teks ini. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan dasar. Dan mereka yang berumur 2 atau 3 tahun, mereka hanya mengada-ada. Penduduk desa biasanya memiliki beberapa anak di rumah, dan yang lebih tua mengajar yang lebih muda juga bisa datang untuk mendengarkan kelas pelajari aturannya. Di bawah prasyarat ini, murid-murid Chen Ce membuat kedua master tua itu terkejut. Chen Ce tersenyum lebar dan meminta orang-orang untuk memuji murid-muridnya. Bukankah itu sama dengan memuji dia sebagai seorang guru? Chen Ce, seorang guru yang setengah hati, merasa sangat berprestasi. Saya masih belum mendengar kalian mengucapkan terima kasih kepada kedua tuan kita ini. Setelah Chen Ce memberi perintah, semua siswa mengepalkan tangan di dada dan berkata serempak, "Terima kasih, Tuan, atas pujiannya." Segera, mereka membungkuk 90 derajat dan tidak dapat berdiri dalam waktu lama. Anak-anak, cepat bangun, mereka adalah kelompok anak-anak yang baik. Wang Hongwen menyentuh ini dan melihat itu, seperti seorang pengrajin batu giok berpengalaman yang melihat potongan batu giok kasar. Meskipun saya masih tidak mengerti untuk apa Master Wang dan yang lainnya ada di sini, jelas sangat bermanfaat untuk meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Tepat ketika mereka sangat bahagia, di luar desa, taring kuning besar, yang bersembunyi di kegelapan, mengedipkan mata pada anak buahnya. Anak buahnya segera bergegas keluar dan meneriaki para wanita itu, "Hei, mengapa kalian tidak menangis? Apakah kalian tidak menginginkan kompensasi? Lihat, ada orang-orang bangsawan di desa ini. Jika kalian bekerja lebih keras, mereka akan mengkhawatirkannya. Orang yang mulia pasti akan berkompromi." Ketika para wanita mendengar ini, mereka menyadari bahwa ini adalah kebenaran. Sebelumnya, tangisan mereka tidak berpengaruh, tetapi sekarang berbeda. Seseorang yang mulia telah datang. Tidak ada seorang pun yang ingin dipermalukan di depan para bangsawan, sehingga para wanita mulai menangis dan melolong lagi dengan suara keras. Wajah Chen Ce menjadi gelap, ini memalukan baginya. Bab 83. Tidak ada seorang pun yang mau memperlihatkan sisi buruknya di depan tamu terhormat. Hal yang sama berlaku untuk Chen Ce. Meskipun Wang Hongwen dan yang lainnya sudah melihatnya, tetapi sekarang mereka melolong lagi, mereka benar-benar memberinya obat tetes mata. Sudut mulut Chen Ce bergerak-gerak, dan dia ingin segera keluar dan menutup mulut wanita tua ini. Namun kali ini, Wang Hongwen bertanya, "Apa yang terjadi dengan para wanita yang menangis di luar? Saya hanya mendengarkan sekilas, dan sepertinya Anda menindas mereka." Chen Ce dengan cepat melambaikan tangannya, "Bagaimana mungkin, Dekan Wang? Saya juga seorang sarjana yang telah membaca buku tentang orang baik dan orang bijak. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal seperti itu sebagai manusia? Lalu sebentar ada apa ini?" Wang Hongwen masih sangat prihatin dan sedikit mengernyit. "Benar, baru-baru ini terjadi bencana harimau di daerah kami, dan seekor harimau jahat menyakiti orang di mana-mana." Chen Ce memberitahu Wang Hongwen apa yang sebenarnya terjadi. Tidak perlu berlebihan dalam hal semacam ini. Siapapun yang memiliki kemampuan normal untuk membedakan benar dan salah akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Benar saja, setelah Wang Hongwen mendengar ini, dia mendengus keras. Itu hanya tipuan preman di pasar. Menjijikkan sekali. Tapi kenapa tidak diusir saja? Chen Ce tersenyum pahit, "Dekan, hanya wanita dan penjahat yang sulit untuk dibesarkan. Jika dekat,
kamu akan merasa rendah diri, dan jika jauh, kamu akan kesal. Selain itu, mereka juga sekelompok orang yang menyedihkan. Aku mengetahui bahwa mereka dititipi orang lain untuk datang ke sini sambil menangis, mereka ingin membuatku malu. Tapi ini mungkin saat di mana andalan keluarga mereka akhirnya bisa menghasilkan uang untuk mereka, jadi dengarkan saja mereka memarahiku sebentar. Petik 2. Alasan sebenarnya adalah sulit untuk melakukan apapun, dan orang lain akan mendapat masalah jika melakukannya, sehingga mereka tidak tersentuh. Tapi tentu saja Anda tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata, Anda harus berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Setelah Wang Hongwen mendengar ini, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, kebajikan wanita, seorang pria yang berdiri di langit, bagaimana dia bisa dihina oleh seorang wanita dan meludahi wajahnya, sungguh memalukan. Master Wang marah. Dia berjalan ke pintu, menunjuk wanita di luar dan berteriak dengan marah, keluargamu terluka oleh seekor harimau. Apa hubungannya dengan penduduk desa Chenjia? Saya tidak mau mendengarkan kamu untuk memfitnah orang-orang dan mencoreng reputasi mereka di sini. Cepat pergi. Para wanita tentu saja mengabaikannya. Bahkan ada yang mengejeknya. Chen Ce menghela nafas dan hendak pergi untuk membujuk Wang Hongwen agar tidak berdebat dengan wanita-wanita ini. Tiba-tiba, Wang Hongwen mengubah topik, oke, Anda tidak mau mendengarkan, kan? Risikonya Anda sendiri yang menanggung konsekuensinya. Dia menoleh ke arah muridnya, dan berkata, kalian, ambillah surat dari saya dan berikan ke kantor serif di kota. Jika serif berkolusi dengan mereka dan menolak untuk bertindak, maka pergilah ke kabupaten dengan membawa surat dari saya. Kota kabupaten mengundang 200 orang tentara untuk secara langsung menekan orang-orang yang nakal dan pejabat yang kejam, dan mengembalikan langit cerah ke kota Xinyu. He Zong melangkah maju dan mengepalkan tinjunya, ya, Tuan, tolong tunggu sebentar. Para siswa akan melakukannya sekarang, dan tidak satu pun dari orang-orang nakal ini yang bisa melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kartu ucapan itu dan pergi bersama kedua pembawanya. Para wanita itu belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka membawa anggota keluarga mereka yang terluka oleh harimau jahat dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bagian depan desa Chenjia sudah bersih, dan bahkan gigi kuning besar yang telah melakukan sesuatu yang buruk dalam kegelapan pun lari dengan putus asa. Sialan, siapa orang tua ini? Beraninya dia mengundang tentara hakim daerah. Apakah itu berarti dia adalah hakim daerah? Aku harus memberinya wajah. Sungguh hantu sialan. Dahuangnya bergegas ke kota untuk mencari garam penjaga toko Du Zongxuan. Tentu saja Wang Hongwen tidak berbohong, jadi dia meminta He Zong untuk pergi ke pos ke kota untuk mencari serif Zhou Biao. Zhou Biao tidak peduli pada awalnya, tetapi ketika dia melihat surat tersebut, dia melihat tanda tangan Wang Hongwen, dekan Akademi Jiahong di Kabupaten Rongdong. Zhou Biao sangat ketakutan hingga dia hampir melompat. Meskipun dia berasal dari kota Xinyu, lebih dari 100 km jauhnya dari pusat kota, dia masih mengetahui satu atau dua hal tentang tokoh-tokoh besar di kota tersebut. Selain tokoh ternama seperti hakim daerah, ada juga pemilik tanah seperti keluarga Liu dan keluarga Pang. Namun, orang yang paling dihormati dan memiliki reputasi terbaik, dan yang harus diperlakukan dengan sopan bahkan oleh hakim daerah, pastilah Wang Hongwen, tokoh tertua dari Akademi Jiahong. Ini adalah tokoh besar yang pernah menjadi pejabat Beijing, bertemu dengan kaisar, dan memiliki murid di seluruh pemerintahan dan masyarakat. Menerima surat dari bos besar bahkan lebih tidak biasa daripada memenangkan jackpot. Zhou Biao sangat ketakutan sehingga dia segera keluar untuk menyambut He Zong, dan diperintah seperti anjing oleh He Zong. Dia segera bergegas ke desa Chenjiachun bersama para pelayan Yamen. Sesampai di desa, ia tidak menemukan siapa-siapa di gerbang desa. Tapi Zhou Biao masih harus naik dengan hormat untuk menyapa Wang Hongwen. Jika Anda bisa melakukan pekerjaan sebagai serif, lakukanlah dengan baik. Jika Anda tidak bisa melakukannya, biarkan seseorang yang berbakat mengambil alih. Jangan biarkan saya berperan memukuli pejabat yang tidak cukup baik dan seseorang yang pandai dalam hal itu. Apakah kamu mengerti? Zhou Biao, Raja Gunung, seorang pria yang terbiasa bersikap kasar, sedang dilatih seperti bayi saat ini. Pada saat yang sama, dia terus mengangguk setuju dan mengatakan hal-hal yang baik. Zhou Biao tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ce, seorang pemburu dengan latar belakang berburu, tiba-tiba mendapat dukungan yang begitu kuat.
Fakta bahwa pahlawan pemburu harimau membuatnya jijik, Chen Ce, tentu saja adalah hasil dari kontribusi Zhou Biao. Dia dan Du Zongxuan bahkan memikirkan rencana itu bersama-sama. Mereka berpikir bahwa dengan rencana ini, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Chen Ce, mereka masih bisa membuatnya melepaskan kulitnya. Memang tidak mudah untuk dikritik. Apalagi rencana mereka hari ini hanyalah hidangan pembuka yang membuat Chen Ce mual. Tapi besok, rencana mereka akan menjadi kenyataan. Ketika saatnya tiba, pihak berwenang akan langsung mengkritik Chen Jiachun atas nama orang mati, menangkap Chen Ce dan semua anggota kunci Chen Jiachun, dan mengikuti tren, lalu mengangkat kasus Li Hu, Lai Qiang dan lainnya yang sudah lama meninggal, dan warga Chen Jiachun akan ditentukan menjadi tersangka pembunuh Li Hu dan kawan-kawan, serta penyebab warga mati oleh harimau. Bagaimanapun, masyarakat di desa Chenjia memiliki senjata pemusnah seperti busur panah. Buktinya meyakinkan dan dapat membunuh semua orang sekaligus. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghalangi jalan Zhou Biao untuk mendominasi seluruh desa di Xinyu, dan tidak ada yang akan memberitahunya bahwa pajak tahunan hanya perlu dibayar pada tingkat terendah 100 sen. Dapat dikatakan bahwa ini adalah rencana yang membunuh banyak burung dengan satu batu, dan itu mulus. Tapi sekarang, Wang Hongwen tiba-tiba keluar dan mengganggu rencana ini. Kemunculannya yang langsung seperti tendangan keras di wajah Zhou Biao, yang tersenyum cerah, dan giginya seperti dicabut olehnya. Dia harus langsung membatalkan rencana ini, dan juga secara simbolis menangkap beberapa perempuan desa yang menyebabkan masalah. Awan cerah dan hujan reda di Chen Jiachun. Chen Ce menyeringai lebar. Memang benar seseorang akan memberinya bantal ketika dia tertidur. Melihat Wang Hongwen yang agung, Chen Ce merasakan keinginan akan kekuasaan untuk pertama kalinya. Namun bukan berarti dia ingin menjadi pejabat. Meskipun Master Wang bukan lagi pejabat, dia tetap hebat kemanapun dia pergi, orang lain harus menghormatinya. Mengapa? Mengapa? Itu bukan karena ada orang di pengadilan. Oleh karena itu, Chen Ce pun berencana menirunya. Anda tidak harus mengkritiknya sendiri, siswa Anda sendiri juga bisa mengkritiknya. Di masa depan, ketika orang-orang seperti Liu Yong, Chen Wu, dan Tong Xiaofei bangkit, menjadi pejabat, menjadi tokoh penting, maka mereka juga bisa menjadi orang-orang seperti Master Wang, yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Melihat Zhou Biao dan yang lainnya diusir, Chen Ce menyambut Master Wang ke desa. Kepala desa dan lainnya yang telah lama menunggu diperkenalkan satu persatu oleh Chen Ce dan bertemu dengan Wang Hongwen. Kepala desa dan yang lainnya sangat hormat, karena Chen Ce memberitahu mereka bahwa orang di depan mereka adalah Dekan Wang dari ibu kota. Ditambah dengan kemurahan hati dan perkataan Wang Hongwen barusan, Serif seperti seorang bayi, dan kepala desa serta yang lainnya bahkan lebih menghormatinya. Namun Wang Hongwen menyeret kepala desa untuk bertanya tentang panen di desa, pelajaran anak-anak, pabrik pembuatan kertas dan sebagainya. Chen Ce mengira dia ada di sini untuk karya wisata, jadi dia membawanya mengunjungi pabrik pembuatan kertas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang memalukan pada awalnya. Wang Hongwen melihat kertas kuning yang dihasilkan dalam setiap proses, memutar-mutar janggutnya dengan puas, dan bahkan mencobanya sendiri, tetapi hampir merusak selembar kertas besar. Jika dia tidak melihat Chen Ce mengedipkan mata padanya dari samping, penduduk desa ini pasti akan memarahi Wang Hongwen. Setelah pergi, Wang Hongwen bertanya kepada Chen Ce, mengapa penduduk desa itu baru saja ingin memarahi saya? Bagaimana mungkin? Mereka tidak berani. Chen Ce berbicara dengan santai. Nak, jangan gegabah denganku. Meski aku sudah tua, aku tidak rabun. Yah, alasan utamanya adalah kamu hampir memecahkan selembar kertas miliknya. Jika rusak, kertas itu akan merugikan mereka. Itu 90 sen. Bab 84. Apa maksudmu? Kamu harus mendenda mereka jika mereka merusaknya. Wang Hongwen mengerutkan kening, berpikir bahwa Chen Ce agak terlalu mendominasi. Tidak akan ada denda, tapi mereka pasti harus mendapat lebih sedikit kertas hari ini. Jika mereka mendapat lebih sedikit kertas, bukankah mereka harus mendapat lebih sedikit uang untuk satu lembar kertas? Menghasilkan lebih sedikit uang sama dengan dihukum. Bisakah orang ini bahagia? Dia tidak memarahimu sebagai orang tua, aku akan memberimu wajah. Setelah Wang Hongwen mendengar penjelasannya, dia mengerti. Dia tidak banyak bicara dan hanya berjalan perlahan di sepanjang jalan desa. Dia sangat puas dengan desa ini.
Jalan lurus di desa mengarah langsung dari pintu masuk desa ke sekolah di desa tersebut, namun terdapat beberapa jalan bercabang di kedua sisi jalan yang berjarak beberapa ratus meter. Meski rumah penduduk desa tidak mewah, namun setiap rumah tangga dalam kondisi baik. Terdapat halaman kecil berpagar di depan dan belakang rumah, dengan beberapa tanaman sayuran ditanam di dalamnya dan beberapa tanaman hijau ditanam di sisinya. Ada tanaman hijau abadi, sapu besi yang baru saja bertunas, dan beberapa bunga krisan musim semi liar yang mekar di awal musim semi, atau rumput uang tembaga yang tampak indah saat bertunas. Mengapa mereka menanam bunga dan tanaman ini? Apakah itu tumbuhan? Wang Hongwen bertanya. Tidak. Itu hanya demi terlihat bagus dan enak dipandang, jawab Chen Ce sambil tersenyum di sampingnya. Apakah semua penduduk desa sudah memiliki waktu senggang seperti ini? Wang Hongwen merasa sedikit luar biasa. Kami bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kami. Seperti yang Anda lihat, awalnya masyarakat desa ingin naik gunung untuk menanam pohon murbei, namun karena musibah harimau, saya tidak berani membiarkan mereka untuk naik gunung. Harimau itu berada di gunung di belakang desa kami. Itu menewaskan beberapa orang, jadi ketika semua orang tidak melakukan apa-apa, mereka mulai mempercantik bagian depan dan belakang rumah. Master Wang menginjak jalan batu biru yang stabil seperti anjing tua dan menghela nafas, sungguh mengejutkan bagi saya. Di desa pegunungan yang terpencil, jalan menuju desa sangat berlumpur, tetapi desa tersebut dibangun dengan sangat indah. Ini jalannya lurus dan kuat, yang sungguh mengejutkan saya. Dan anak-anak ini, saya bertanya kepada mereka tentang esai 1000 karakter, dan mereka semua mengatakan Anda yang mengajarkannya, dan Anda juga menulisnya. Chen Ce menangkupkan tangannya dan tersenyum, Tuan, jangan mentertawakanku. Wang Hongwen menggelengkan kepalanya, tidak ada yang berani menertawakan artikel 1000 karakter ini. Artikel ini terlalu kuat, tidak ada satupun dari 1000 kata yang sama, dan sajaknya rapi. Bagaimana Anda membuatnya? Apa harta karun yang kamu punya? Tunjukkan padaku, aku ingin lihat dan pelajari. Chen Ce segera memanggil Liu Yong dan beberapa anak pintar lainnya, 3 laki-laki dan 3 perempuan, semuanya adalah anak kecil. Yang bungsu baru berusia 2,5 tahun, namanya Mile, dan dia adalah pistachio di sekolah. Orang ini memiliki suara yang merdu, namun dia sangat pandai menghafal puisi. Ayo tunjukkan pada dekan. Pertama, lafalkan sutra 3 karakter. Ya, Tuan. Keenam anak kecil itu membungkuk untuk memberi hormat kepada Chen Ce, dan kemudian mulai melafalkan sutra 3 karakter. Pada mulanya manusia, sifat-sifatnya baik. Kebiasaannya serupa tetapi sifat-sifatnya berjauhan. Ketika anjing tidak menggonggong, sifat-sifatnya berubah. Yang paling penting untuk diajarkan adalah menjadi terspesialisasi. Suara seputih susu, yang naik turun, sekali lagi membuat dekan kota sedikit terkejut. Meskipun klasik 1000 karakter maupun klasik 3 karakter tidak heroik dan agung seperti puisi, Menuju Anggur, yang dinyanyikan Chen Ce untuk Wang Hongwen ketika dia masih di akademi. Tapi sekilas dia tahu bahwa ini adalah buku pencerahan yang cocok untuk siswa. Bacaan seperti ini bahkan lebih berharga dan bermakna dibandingkan puisi-puisi itu. Wang Hongwen berkata bahwa dia datang pada waktu yang tepat kali ini. Dia benar-benar datang ke tempat yang tepat. Jika dia tidak datang ke tempat ini, dia mungkin akan mati tanpa mengetahui bahwa begitu banyak karya bagus yang akan dihasilkan. Chen Ce kemudian bertanya tentang tujuan kedatangan Wang Hongwen, Tuan, mengapa Anda tidak memberitahu siapapun sebelumnya ketika Anda datang ke sini? Tetapi ini waktu yang tepat bagi Anda untuk datang hari ini. Kami akan makan nasi pembunuh babi di desa kami, cocok untuk gigi Anda yang masih kuat. Oh, apakah ini suatu kebetulan? Kalau begitu aku berada di tempat yang tepat. Wang Hongwen tertawa 3 kali sebelum menjelaskan tujuannya. Saya merasa akhir hidup saya sudah dekat dan saya tidak akan hidup lebih lama lagi, jadi saya mengesampingkan urusan akademi dan ingin melakukan perjalanan yang Anda sebutkan, tetapi saya sudah tua dan tidak bisa pergi terlalu jauh, siswa, dan anggota keluarga semua khawatir saya akan mati di jalan, jadi tempat Anda tidak jauh atau dekat, itu tempat yang cocok. Saya sangat puas dengan desa Anda. Apakah Anda keberatan jika saya tinggal di sini sebentar? Chen Ce sangat gembira. Saat aku sedang minum dengan Master Wang sebelumnya, aku dengan santai mengatakan sesuatu tentang bepergian dengan cepat. Tanpa diduga, Master Wang benar-benar menepati janjinya. Bagaimana aku bisa keberatan? Anda bisa tinggal di sini selama yang Anda mau.
Orang seperti Anda tidak bisa ditukar dengan banyak uang. Chen Che tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu secara cuma-cuma. Orang baik, hanya orang baik. Dewa yang begitu agung, makhluk yang tidak dapat diminta oleh siapapun, kini benar-benar datang untuk menetap di desa Chenjia. Ini sangat menyenangkan. Chen Che segera mengumumkan kabar baik tersebut kepada penduduk desa. Penduduk desa segera datang berkelompok bersama anak-anaknya untuk bersujud kepada Wang Hongwen dan memujanya. Wang Hongwen tidak takut pada siapapun yang datang, bahkan para wanita itu, dia menerimanya sambil tersenyum. Dalam kata-katanya, dia menganggap enteng hidup dan mati. Orang tua jahat yang bisa mati kapan saja, di mana saja, bisa mengajari siapapun cara melakukannya, dan fokus utamanya adalah membiarkan sesuatu terjadi. Chen Che tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau bohong. Meski lelaki tua ini sudah berusia 72 tahun, namun di era ini ia memang dianggap sudah tua. Namun wajahnya memerah, kerutan di wajahnya bahkan tidak sebanyak yang dimiliki kepala desa. Anda tahu, ayah Tong Dalei baru berusia 60 tahun ini. Wang Hongwen 12 tahun lebih tua darinya, tapi dia terlihat lebih muda darinya. Sekarang Master Wang berkata bahwa dia tahu dia akan mati, jadi dia pergi bepergian. Chen Che merasa ini hanyalah alasan. Mungkin lelaki tua itu hanya ingin datang dan melihat-lihat. Tapi apapun alasannya, ketika dia tiba di Chen Jiachun, dia adalah harta karun Chen Jiachun, dan dia harus dilestarikan. Sebelumnya, Chen Che ingin mengundang dua pria profesional untuk mengajari Liu Yong dan yang lainnya cara lulus ujian kekaisaran. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang guru. Dia bisa mengajarkan beberapa hal aneh, tetapi ketika menyangkut pembelajaran nyata dan mengikuti ujian kekaisaran, Chen Che sendiri tahu 9 dari 10 dan tidak tahu apa-apa. Tapi Wang Hongwen berbeda. Orang tua ini benar-benar puncak dari rekan profesionalnya. Begini, dia datang ke desa Chenjia untuk mengajar anak-anak, yaitu bos tingkat penuh kembali ke desa pemula untuk mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ujian kekaisaran. Semua penduduk desa di desa itu sangat gembira. Mereka sudah membakar dupa untuk mendapatkan Chen Che sebagai dewa mereka. Sekarang, ada bos level penuh lainnya, dan dia juga membawa seorang adik laki-lakinya. Penduduk desa tidak terlalu memikirkan adik laki-laki ini, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa nama adik laki-laki ini adalah He Zong, dan dia adalah juri Akademi Jiahong, akademi terbaik di Kabupaten Rongdong. Dia datang ke desa Chenjia semata-mata untuk mengamalkan keyakinannya dalam melayani gurunya. Selama beberapa dekade, dia telah melayani Wang Hongwen dan merupakan muridnya yang paling setia dan penuh perhatian. Sekarang kedua orang besar ini telah tiba langsung di Chen Jiachun. Chen Che hampir bisa merasakan bahwa Chen Jiachun akan lepas landas. Di malam hari, komune memasak dan makan sayur-sayuran yang disembelih. Babi gemuk besar yang ditembak mati oleh panah 8 ekor sapi dianggap sebagai kematian yang layak. Beberapa koki di desa memasak 3 panci besar berisi sayuran pembunuh babi, dan Chen Che secara pribadi mengambilkan semangkuk daging bertulang dan tulang berlemak untuk lelaki tua itu. Orang tua itu memiliki gigi yang bagus dan biasanya makan lauk pauk yang enak. Sekarang dia makan sepanci besar hidangan rebus dengan penuh semangat, dan dia memuji keahlian kakak ipar ketiga. Sekarang, ketenaran kakak ipar ketiga telah meroket, dan dia telah menjadi koki nomor 1 di desa, hampir menaungi Chen Xiaobing di rumah. Setelah makan malam, Chen Che membawa ketiga istrinya menemui Wang Hongwen dengan tujuan mengundangnya untuk tinggal di rumahnya. Ada 2 kamar tidur di rumah Chen Che, dan dia berencana untuk membiarkan lelaki tua itu dan dia tinggal di salah satunya. Kemudian secara alami, mereka akan datang dan masuk ke dalam kang bersama Chen Che. Sangat menyenangkan hanya dengan memikirkannya. Ini juga pertama kalinya Chen Che tidur dengan mereka. Namun, Wang Hongwen tidak tahu apakah dia memahami pikiran Chen Che yang tak tertahankan atau semacamnya, jadi dia sebenarnya menolak tawaran Chen Che. Dia meminta Chen Che membangunkan tempat tidur untuknya di sekolah, dan kemudian tidur saja di sekolah. Dia sangat keras kepala dan Chen Che tidak bisa membujuknya. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di sekolah, kan? Oleh karena itu, Chen Che berencana membangunkannya 1 kamar di sebelah sekolah untuk dia tinggali. Bersambung.